Kabar baik, sehat insyaallah. Masya Allah. Tambah energik aja ini, Ustaz. Alhamdulillah atas doanya Ustadz Dohir. Masya Allah. Tiap hari masih bisa berlari, Pak. Olahraga, Ustaz, ya. Olahraga. Masya Allah. Gimana? Ada gebrakan apa ini, Ustaz SHU, Ustaz? Gebrakan mengadakan satu kegiatan namanya gerakan menghafal Al-Quran atau Gema Al-Quran Gema Al-Quran. menuju Baitullah, Ustaz. Gema Al-Quran menuju Baitullah. Ini gebrakan yang luar biasa. Iya, insyaallah. Ini kayaknya pertama dan satu-satunya. Gerakan menghafal Al-Quran atau Gema Al-Quran. Mm-mm. Tapi ini sudah marak ada di mana-mana, Ustaz. Menghafal Quran. Ya, yang membedakan tambahan kalimatnya itu menuju Tambahan. Baitullah. Oh, Gitu, Ustaz. Gema Al-Quran menuju Baitullah. Gimana ceritanya itu, Ustaz? Iya, jadi kan kita itu kalau ingin menginginkan sesuatu itu memang bisa dari Al-Quran dan memang seharusnya dari Al-Quran, Ustaz. Seharusnya merujukannya pertamanya Al-Quran. Background segala peristiwa, makasih Mas. Masih, Mas. Jadi background segala peristiwa itu kan Al-Quran. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Firman Allah lah yang memulai segala sesuatu terjadi. Nah, termasuk kita mau umroh itu dimulailah dari Al-Quran, gitu kira-kira. Dimulai dari Al-Quran. Al-Quran. Terus Al-Quran yang mana nih? Apakah semua Al-Quran atau terbatas hanya ayat-ayat tertentu saja? Ya, setiap ayat Al-Quran itu ada maksudnya dan ada tujuannya masing-masing, serta bisa kita pakai untuk yang kita inginkan sesuai dengan tema bahasan Al-Quran tersebut. Bahkan Rasulullah itu pernah meminta dengan satu ayat saja, Jadi ceritanya Nabi itu pernah meminta, ini besar banget mintanya itu, supaya umatnya itu dapat syafaat. Masya Allah. Itu kan besar banget ya, Masya Allah. tapi cukup dengan satu ayat. Satu ayat untuk syafaat seluruh umatnya. Allah. Luar biasa, ya kan? Nah, kita hanya minta umrah nih, San. Itu kan hanya Nabi itu mintanya syafaat ya. Syafaat yang Kalau sangat kita besar. hanya minta umrah, walaupun umrah itu kelihatan besar bagi kita, tapi dibandingkan dengan Nabi itu kan nggak ada apa-apa. perkara kecil. Perkara kecil banget kan sebenarnya. Berarti kita pun juga bisa minta kepada Allah berangkat ke tanah suci dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Gitu, San. Tentu dengan ayat-ayat yang bertemakan haji dan umrah, gitu, San. Gitu. Kira-kira ada berapa ayat yang akan kita hafalkan dalam program Gema Al-Quran menuju Baitullah ini? Oke, kalau terkait dengan haji dan umrah itu hanya 8 ayat yang kita pilih ya, Ustaz. Sebenarnya banyak ayat ya, tapi kita pilih hanya 8 ayat saja. Tapi terus kemudian kita juga mensyaratkan kepada para peserta yang menyukai ayat-ayat selain 8 ayat yang sering jadi wirid hariannya, disilakan untuk distorkan. Seperti misalkan ayat kursi. Ayat kursi. Itu udah jadi bacaan harian ya. Iya, gitu. Wirid harian, amalan harian. Apalagi Al-Waqiah mungkin. Al-Waqiah bisa, Al-Waqiah. ada Al-Waqiah bisa. Kemudian nanti surat Ad-Duha, Ad-Duha, Al-Insyirah, gitu Al-Insyirah, Ustaz. ya. Gitu. Jadi untuk memudahkan urusan, nanti kemudian hafalkan 8 ayat. Masya Gitu Allah. kira-kira. Terus kira-kira yang membuat orang-orang jadi pengen ikut dalam acara ini apa? Ya, selain nanti kita akan wisuda dan yang mau wisuda adalah Ustadz Kabir ya. Nah, terus juga nanti ada door prize umroh gratis. Door prize umroh gratis. Kemudian juga mungkin nanti ada kemudahan untuk bila mau umroh diberikan DP gratis. DP gratis. DP gratis plus perlengkapannya sudah bisa ikut manasik gitu kan. Itu sudah bisa didapat oleh peserta. Masya Allah. Saya curiganya ini ya. Gimana? Jangan-jangan ini wisudanya di tanah suci ini. Kok jenengan tahu, Ustaz? Ya, perkiraan aja. Iya, jadi memang ini bocorannya ya, Pak. Ini bocoran tapi disebarluaskan ya. Dibocor ke sisan dulu. Dibocor ke sisan ini. Jadi memang kita ingin dari awal mereka mendaftar, ketika mereka memulai menghafal ayat sebelum disetor, sebelum kita tes gitu kan, mereka kemudian memahami ayat-ayatnya. Ya, setelah memahami ayat-ayat, pada saat sebelum tes atau munakosah itu kita ada kajiannya dulu, Ustaz. Ada pertemuan dengan Ustaz Kabir itu kan untuk memotivasi menghafal sekaligus memotivasi berangkat ke tanah suci.
tanpa sadar Ustaz, nanti keajaiban itu datang. Kalau orang hafal Quran itu pasti ajaib Ustaz. Keajaiban datang, tiba-tiba dapat rezeki, tiba-tiba punya uang untuk bisa daftar umroh gitu kan, tiba-tiba kemudian bisa bikin paspor gitu ya. Nah, nanti di bulan keempat itu sudah mulai ketahuan itu nanti jamaah-jamaah peserta yang pada ikut program ini itu sudah punya bayangan kapan berangkat umroh. Masya Allah. Nah, jadi di bulan keempat itu adalah wisuda pertama. Nah, wisuda sungguhannya nanti di depan Ka'bah. Masya Allah. Gitu, Jadi ada dua sesi wisuda iya. ya. Wisuda di tanah air dan juga wisuda di tanah suci. Berarti ini berapa lama ini Ustaz, waktu untuk menghafal dan tentu ada bimbingannya di situ ya? Oh, ada bimbingannya. Jadi bulan pertama pendaftaran gitu kan. Kemudian nanti bulan keduanya itu adalah mulai opening dan pertemuan-pertemuan intensif dengan para ustadz-ustadz nasional ya. Kemudian bulan ketiga juga masih, bulan keempat masih dalam rangka 99 hari menuju Baitullah. Nah, bulan kelimanya itu wisuda pertama. Nah, gitu Zah. Nah, bulan keenamnya sudah mulai bergantian wisuda di tanah suci. Kira-kira gitu Zah. Ini luar biasa. Berarti secara tidak langsung gini, kalau saya tangkap program Gema Al-Quran menuju Baitullah ini, siapa yang ikut di dalamnya dapat 2 program, termasuk 99 hari menuju Baitullah. Juga include di situ. Include, ya. Insya Allah. Jadi secara tidak langsung spirit Al-Qurannya dapat, kemudian spirit ke Baitullahnya dapat, dan insya Allah benar-benar sampai ke Baitullah. Masya Allah. Tanpa modal, Ustaz. Tanpa modal. Tidak perlu berpikir uang dulu. Yang penting yakin atas ayat-ayat Allah, firman Allah itu adalah benar. Nanti akan kita buktikan bahwasanya shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Artinya kita memang ayat-ayat yang setiap hari kita baca, diulang-ulang, dimaknai, itu juga akan memberikan efek positif bagi kita. Itu pasti. Motivasinya lebih kuat ya. Iya, tiap betul. hari dibaca itu panggilan ke Baitullah. Pasti itu. Dan itu bisa jadi ini adalah pengalaman hidup pertama kita ini. Karena selama ini barangkali kita sejak kecil, terusan saya termasuk ya, untuk mengaplikasikan ayat Quran menjadi penolong hidup itu kan jarang sekali ya. Nah, kita ingin mencoba membuktikan dari mulai umroh dulu. Nanti insya Allah kalau ini terbukti, untuk urusan-urusan yang lain juga bisa. Mengaplikasikan ayat Quran dalam kehidupan. Iya. Biasanya kalau kita punya masalah baru mencari ayatnya ya. Ini bagaimana kita mengemas ayat-ayat ke Baitullah sebagai penuntun kita menuju ke sana. Begitu Ustaz. Luar biasa. Ini nggak boleh ketinggalan ini jamaah sekalian dimanapun Anda berada. Ini khusus Klaten atau gimana? Boleh dari luar Klaten. Dari silakan. luar Klaten. Hanya memang kita sarankan saat mengikuti 99 hari menuju Baitullah sambil pendampingan hafalannya itu ikut offline. Gitu. Berarti boleh dari luar Klaten ya, bahkan dari Jakarta, di mana saja. Yang paling penting sesuai dengan timeline yang kita buat. Ketika harus ada kelas, ikut hadir bimbingannya. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ini luar biasa. Sepertinya ini bisa dikatakan yang pertama dan satu-satunya. Bisa jadi. Gema Al-Quran menuju ke Baitullah. Iya. Yang paling penting apa, niat Ustaz ya? Insya Allah. Karena pengalaman Ustaz, saya umroh di tahun 2017 bersama SH Ubaidullah juga. Iya Ustaz, betul. Modal niat Ustaz. Modal niat. Oke, ikut itu belum kelas. gemuk seperti ini Ustaz ya? Masya Allah. Kalau sekarang sudah pembesar. Ada besar. Kalau dulu pengurus. Iya. Gimana tuh? Ceritanya gimana ya? Modal niat saja ya? Modal niat, ya tentu ikut bimbingan ya. Bimbingan, motivasi bersama SHU juga. Juga amalan-amalannya yang diberikan dari SHU itu kita amalkan. 2 bulan saja Ustaz. 2 bulan ya? 2 bulan waktu itu. Oh, ini dari 6 bulan niat. lah ini. 2 bulan Ustaz. Dari niat, belum punya uang Ustaz. Nekat aja bismillah. Ini kayaknya serius ini. Bisa ke Baitullah gitu. Yang penting niat. Iya. Kita niat, suruh
ngumpulin KTP, kumpulin aja, Ya. bikin paspor, Bikin gitu. paspor, Belum ya. punya uang Ustaz. Masya Allah, itu ya. Belum punya uang ya. Belum punya uang. Waktu itu kerja apa Ustaz Jinan? Waktu itu hanya guru ngaji. Ustaz. Hanya guru ngaji ya. Guru ngaji, outbound, gitu nonton ya. jaran, Ya Allah, nonton kuda. nonton kuda. Iya 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 iya. Alhamdulillah. Hari Bisa umroh pelunasan ya? umroh Ustaz. Masya Allah. Dengan keajaiban. Memang kalau sudah Allah panggil, waktunya umroh berangkat Ustaz. Insya Allah. Bismillah. Ini lebih nendang lagi tuh. Jadi selain niat kuat, nanti ada ayatnya, dituntun dengan ayat Al-Quran. Masya Allah. Lebih dahsyat, Lebih dahsyat lagi, lebih mudah lagi, lebih lebih kena. terasa lagi, kena lagi. Iya, Insya Allah. Terus pelaksananya kapan ini Ustaz? Pelaksanaannya Insya Allah pendaftaran di bulan Oktober ini. Nanti tanggal 10 November mulai opening. Apa nih? 10 November? Sampai November, Desember, Januari itu kelas istilahnya itu kelas intensif bersama dengan para guru-guru kita nasional ya selama 3 bulan. Nah terus nanti di bulan Februari itu wisuda pertama. Wisuda di tanah air. Tanah air, Tanah air. ya. Nanti Kemudian di tanah sucinya? sucinya mungkin ada yang Februari, ada yang Maret. Ya, kalau Maret itu Ramadan berarti ya Ustaz? Oh Ramadan, Masya Allah. Ah. Umroh Ramadan juga termasuk di program Iya di sini. bisa. Ini harus ikut ini. Umroh Ramadan itu seperti haji. Iya, Pahalanya. iya seperti haji bersama Rasulullah. Iya. Terus Hmm. ini bisa acara sebesar ini Hmm. siapa saja yang terlibat di dalamnya? Ustaz? Apa hanya SAU atau Ya. menggandeng yang lain mungkin? Ya tentu bagian yang lain. SAO sendiri kan hanya tim kita yang tim kecil lah ya. Nah terus kemudian nanti seperti biasanya kami bersama dengan guru-guru ngaji rubaiyat, kemudian juga dengan Yayasan Sintesa Berbagi, kemudian juga ada beberapa lembaga-lembaga sosial, lembaga bisnis, kemudian perseorangan, para donatur, para agunia, para alumni juga ikut bergabung untuk menyemarakkan kegiatan kita ini. Terus goal besarnya apa Ustaz, sebenarnya dari event ini? Goal besarnya intinya kita ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai penolong. Ya, mungkin kali ini judulnya adalah gerakan menghafal Al-Quran atau Gema Al-Quran menuju Baitullah. Mungkin ke depan Gema Al-Quran keluarga sakinah. Nah, bisa jadi kan gitu kan. Nah, berikutnya lagi Gema Al-Quran lunas hutang. Gitu. Yang paling banyak ikut lunas hutang. Lunas hutang. Iya. Gitu kan. Insya Allah. Gitu saat. Itu ayatnya ada sendiri saja. Ayat sendiri ada sendiri. Gitu. Semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ada ya. jawaban. Hanya saja kali ini kita mengambil tema Gema Al-Quran menuju ke Baitullah. Baitullah. Jadi siapapun yang ingin pergi ke Baitullah wajib ikut acara ini Ustaz. Iya, harus insya Allah. Baik yang belum pernah ke Baitullah, Atau sudah pernah? sudah pernah, Mm-mm. ingin mengulangi lagi yang lebih dahsyat Lebih lagi. dahsyat lagi. Iya, ini Lebih harus. mendalami lagi saja. Gitu kan. Masya Allah. Ada door prize tiket Gratis. umroh gratis dan juga DP gratis pendaftaran ya. Iya. Masya Allah. DP umroh itu sudah include bersama dengan semua perlengkapannya dan mengikuti manasik. Masya Allah. Luar biasa. Gitu. Insya Allah ini akan menjadi event yang spektakuler kan di Amin, tahun insya Allah. ini Ustaz. Amin. Ya. Dan insya Allah banyak yang akan ikut. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Minta doanya Ustaz dan Insya minta Allah. dukungannya. Nanti murid-muridnya, teman-teman rekan-rekan guru ngaji bisa digerakkan murid-muridnya bisa ikut Ustaz. Insya Allah ini acara yang sangat positif pasti akan kita sampaikan. Siapapun yang menyaksikan video ini untuk ikut dalam event spektakuler Gema Al-Quran menuju Baitullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semuanya menuju Baitullah setiap tahun dalam kondisi terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun sangat Ustaz. Ya. Teman-teman sekalian, mari kita buktikan kebenaran Al-Quran sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Yang pertama kali kita akan buktikan bismillah. Satu hal yang sangat menggetarkan hati, datang memenuhi panggilan Allah dimulai dari memahami, membaca dan menggunakan ayat-ayat dan firman-firman Allah. Luar biasa.
Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi pertemuan kita dengan guru kita Ustadz Tata Sutarya. Semoga menginspirasi, jangan lupa ikut acara ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita bukan karena kita mampu, tapi Allah yang memampukan orang-orang yang dipanggil ke Baitullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.